Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru seputar PMM lagi teman-teman ya. Yang mana di sini ya kita dapatkan informasi bahwa sebenarnya PMM itu tidak wajib untuk guru ya. Itu sebenarnya berlaku Januari hingga Desember 2024 dan tentunya seterusnya ya. Karena memang sudah ada surat edaran dari Kemendikbudristek. Di sini kita harus saling memahami ya bahwa yang dikatakan PMM itu tentunya ada banyak fitur-fiturnya. Dari sekian banyak fitur yang ada di PMM, cuman satu fitur yang harus dikerjakan oleh guru dan kepala sekolah yang statusnya itu adalah ASN P3K ataupun ASN PNS seperti itu ya. Sisanya itu bersifat tidak wajib dan tidak memiliki tenggang waktu tertentu. Tetapi Kemendikbudristek mengharapkan guru-guru agar tetap berpartisipasi di dalam PMM karena PMM itu adalah merupakan alat bantu untuk mengembangkan keprofesian guru dan kepala sekolah seperti itu teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K dan PMM. Langsung saja teman-teman ya, kita tutup poin ke informasinya terkait dengan PMM tidak wajib untuk guru. Oke. Ini adalah contoh tampilan dari screenshot PMM teman-teman ya, yang mana untuk batas waktu penyelesaian perencanaan kinerja guru itu diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Yang mana kalau kita lihat sekilas terkait dengan PMM itu banyak sekali fitur. Mulai dari ada namanya pengembangan diri yang terdiri dari 6 fitur. Yang pertama pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, dan LMS. Sampai hari ini cuman satu fitur yang sangat diwajibkan atau diharuskan oleh Kemendikbudristek untuk guru-guru yang berstatus ASN dan juga kepala sekolah yang berstatus ASN. Namanya itu adalah fitur pengelolaan kinerja. Kenapa? Karena fitur pengelolaan kinerja itu terkait dengan SKP guru dan kepala sekolah sehingga diharuskan untuk diselesaikan. Sedangkan fitur-fitur yang lain itu bersifat tidak wajib. Alasannya bersifat tidak wajib karena tidak memiliki tenggang waktu tertentu. Sebagaimana edaran resmi dari Kemendikbudristek ya terkait dengan surat edaran pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah. Ini resmi teman-teman ya, bernomor 0559 BB1 GT 0200 2024 ya. Nah, jadi hanya satu fitur yang harus diselesaikan guru ASN dan kepala sekolah ASN, yaitu adalah fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Saya ulangi, fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah seperti itu teman-teman ya. Yang mana kita lihat ya, untuk kabar baiknya di sini bagi teman-teman guru yang belum melakukan pemilihan rencana kinerja itu masih ada kesempatan karena batas waktu menyelesaikan perencanaan kinerja atau pemilihan RHK itu diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 teman-teman ya. Jadi masih ada harapan ya. Kemudian yang kedua di sini resmi teman-teman ya. Jelas sekali dikatakan di sini PMM bukan pekerjaan administrasi tambahan. Saya ulangi ya, PMM bukan pekerjaan administrasi tambahan. Faktanya sebagian besar fitur di PMM tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan dan tanpa tenggat waktu. Artinya kalau misalkan teman-teman mengerjakan itu nanti teman-teman kerjakan atau pelajari di waktu-waktu senggang dan tidak ada istilah batas waktu. Makanya jangan bingung, dan PMM itu bukan pekerjaan administrasi tambahan seperti pelatihan mandiri, komunitas, bukti karya dan lain-lain sebagainya. Cuman satu fitur yang diharuskan itu pun untuk guru dan kepala sekolah ASN, yaitu adalah fitur pengelolaan kinerja. Hanya
ini yang sampai detik ini teman-teman ya, sampai detik ini diwajibkan, yaitu adalah pengelolaan kinerja. Nah, kita lihat di sini teman. Nah, sebagaimana postingan dari Prof Nunuk Suryani, jelas sekali di sini dikatakan ya, di postingan Prof Nunuk Suryani, dan ini bersifat resmi karena sudah diinformasikan kepada gubernur, bupati, kepala dinas, guru dan kepala sekolah se-Indonesia ya. Jadi kita wajib untuk menyampaikan kepada guru dan kepala sekolah. Di sini jelas dikatakan sistem aplikasi platform Merdeka Mengajar merupakan alat bantu yang disediakan bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi secara berkelanjutan. Sebagai alat bantu, fitur-fitur dalam PMM seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya dan komunitas tidak bersifat wajib, tidak memiliki tenggang waktu, dan bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi guru dan kepala sekolah. Jadi jelas sekali bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya sebagian besar fitur-fitur dalam PMM itu adalah semacam alat bantu saja teman-teman ya, alat bantu yang disediakan ya, khususnya untuk guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi secara berkelanjutan. Jadi tentunya fitur-fitur ini tidak membebani guru karena memang tidak bersifat wajib dan juga tidak ada batas waktunya. Cuman satu fitur yang harus dikerjakan teman-teman, itu pun untuk guru yang berstatus ASN dan kepala sekolah yang berstatus ASN. Namanya adalah fitur pengelolaan kinerja. Kenapa ini harus diselesaikan guru dan kepala sekolah ASN? Karena ini terkait dengan SKP guru. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman simak informasi dari Kemdikbudristek berikut. Untuk peningkatan kinerja Bapak Ibu guru gitu ya, sebagai seorang guru. Dan pengelolaan kinerja di PMM saat ini memberikan relevansi yang tinggi untuk guru dan kepala sekolah dan lebih praktis proses pengerjaannya, karena saat ini berdampak nyata, kontekstual atau relevan dan juga praktis gitu ya. Karena untuk pengelolaan kinerja yang sebelumnya ada di e-kinerja gitu ya, untuk yang di PMM ini memang dibuat khusus untuk Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah, sehingga untuk perencanaan dan pelaksanaannya pun lebih sesuai gitu ya dengan kebutuhan Ibu guru. Lebih praktis karena semuanya sudah ada dokumen dan isian yang sudah disiapkan gitu ya, dan lebih ringkas. Ada beberapa pilihan-pilihan yang Bapak Ibu tidak perlu harus mengisikan, jadi hanya tinggal memilih saja gitu ya. Dan sistem yang terintegrasi sehingga memudahkan guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah dalam mengelola kinerjanya. Dan untuk 3 tahapan yang ada di pengelolaan kinerja, itu ada 3 tahapan penting, yaitu yang pertama ada perencanaan, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga ada penilaian. Jadi untuk yang hari ini kita akan fokus untuk menjelaskan terkait dengan pelaksanaan, yaitu pada tahap pelaksanaan, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. Jadi yang kemarin sudah direncanakan gitu ya, baik dari praktik kinerja, pengembangan kompetensi, kalau misalnya Bapak Ibu sudah memasukkan tugas tambahan dan juga perilaku kerja, ini adalah waktunya untuk Bapak Ibu melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Dan ini lini masa untuk pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu jangan salah, jangan ada kebingungan gitu ya, bahwa untuk pelaksanaan ini durasinya itu panjang ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mungkin ada beberapa yang mengetahui bahwa apakah observasi kelas itu hanya dilakukan di bulan Maret saja gitu ya. Itu tidak jawabannya, karena untuk pelaksanaan bisa dimulai dari sekarang gitu ya. Apabila ternyata sudah melakukan diskusi persiapan dan ingin melakukan observasi kinerja sekarang, itu monggo silakan saja gitu ya. Dan ini bisa dilakukan dari bulan Februari hingga bulan Mei gitu ya. Apabila Bapak Ibu mempunyai waktu dan bisa didiskusikan juga dengan kepala sekolahnya gitu ya. Yang penting waktunya itu masih sangat panjang gitu. Dan untuk penilaian sendiri itu apabila sudah dilakukan, itu sudah nantinya di bulan Mei atau di bulan Juni itu sudah bisa masuk ke tahap penilaian. Tapi nanti mungkin untuk saat ini penilaian kinerja itu masih dalam tahap pengembangan untuk dari sisi platformnya.